selamat datang di Wanuku Channel. Di video ini saya akan memberikan sedikit informasi bagaimana cara memperpanjang paspor atau membuat paspor baru. Sebelum ke kantor imigrasi, sebaiknya lakukan pendaftaran online terlebih dahulu melalui aplikasi M-Paspor yang bisa diunduh di Play Store, seperti yang tertera pada video ini. Jangan lupa sebelum ke imigrasi, siapkan semua berkas dokumen yang dibutuhkan. Kemudian sampai di imigrasi, ambil antrian untuk menuju counter. Setelah itu, perlihatkan semua berkas yang ada pada petugas untuk mereka cek. Kemarin saya sebenarnya buatnya dadakan banget, karena niat awal itu saya hanya temanin teman untuk ngambil paspornya yang sudah dia buat seminggu yang lalu. Tapi karena saya penasaran, jadi saya langsung datang ke counter untuk tanya-tanya. Dan ketika itu saya ditanya apakah sudah daftar melalui M-Paspor. Saya bilang belum. Dan waktu itu saya pernah bareng teman, dia lagi daftar online via M-Paspor, tapi karena nggak bisa masuk-masuk, akhirnya saya ngomong aja ke petugasnya, paspornya kayaknya nggak bisa karena waktu itu teman pernah daftar cuman selalu gagal. Akhirnya petugasnya memberikan saya beberapa form dalam satu map untuk diisi dan itu bisa dibawa pulang. Jadi pada hari itu saya nggak perlu daftar online dan saya hanya ambil map yang berisi beberapa form dan akhirnya saya bawa pulang untuk diisi di rumah. Dan ini dia formnya yang warna ini dia mapnya yang berwarna orange. Di dalam map ini ada beberapa form yang harus saya isi nantinya pada saat sudah sampai di rumah. Oh ya, dan ini adalah nomor layanan informasi dan pengaduan mengenai pembuatan paspor. Karena sudah di rumah, maka saya akan mengisi beberapa form yang sudah diselipkan di dalam map orange ini oleh petugas imigrasi yang diberikan tadi saat saya ke kantor imigrasi. Karena masa paspor saya habis, maka yang dibutuhkan itu hanya mengisi beberapa form dan mencantumkan paspor lama serta KTP. Nah, di dalam map ini ada beberapa form yang harus saya isi sebagai pemohon. Ini ada kakak yang saya bawa sebelum ke kantor imigrasi dan ternyata itu tidak dibutuhkan ketika kita memperpanjang paspor, kecuali untuk pembuatan paspor baru kita butuhkan kakak itu. Nah, di sini ada beberapa surat yang harus kita isi, yaitu yang pertama surat pernyataan, yang kedua itu surat pengambilan paspor lama. Karena saya ada visa, jadi saya minta untuk paspor lama saya. Dan kemudian ini adalah form untuk data diri sebagai pemohon perpanjang paspor baru. Untuk memperpanjang paspor lama, siapkan 2 materai, kemudian fotokopi bagian depan paspor dan bawa ke kantor imigrasi kembali. Rencananya besok saya akan kembalikan map ini ke kantor imigrasi langsung, dan saya akan bareng teman lagi karena tadi itu paspornya belum jadi, katanya masih nunggu kode apa gitu dari kantor pusat, jadi kemungkinan besok baru akan selesai paspornya. Nah, hari ini kita
kita balik lagi ke imigrasi. Sebelumnya kita ambil nomor antrian dulu ya. Sekarang sudah jam 2 siang dan kita tiba di kantor imigrasi. Itu masih sangat sepi, belum ada pelayanan juga karena sebagian petugas baru selesai istirahat. Dan hari ini teman saya belum bisa ngambil paspornya karena masih ada gangguan, jadi datanya belum dikirim dari pusat, sehingga harus menunggu lagi sampai 2 hari ke depan. Saya sambil nunggu antrian dulu untuk dipanggil untuk menyerahkan berkas yang sudah saya isi semalam. Tadi saat saya serahkan berkasnya ini, ternyata saya disuruh isi bagian depan mapnya agar ada identitas saya, jadi gampang untuk diketahui setiap identitas pemohon. Ini teman saya yang nggak jadi dapat paspor barunya karena belum selesai, jadi harus nunggu 4 hari lagi untuk datang kembali untuk mengambil paspornya. Beruntung hari ini kantor imigrasi itu sepi, jadi tidak perlu ngantri dan menunggu lama untuk menyerahkan berkas. Karena kantornya baru buka jam 2, jadi kita nunggu dulu. Nah, tadi saya sudah serahkan berkas ke petugasnya, kemudian saya disuruh menunggu untuk disuruh nunggu di nomor meja pertama. Ternyata di situ, di meja pertama itu untuk wawancara dan foto. Jadi saya pikir itu nggak langsung foto ya, saya pikir ada jeda 1 hari atau 2 hari kemudian kembali lagi untuk foto. Tapi ternyata pada saat itu juga saya langsung disuruh foto, jadi ya saya langsung foto aja. Setelah proses foto selesai, petugas akan memberikan kertas, di mana kertas itu ada besarnya biaya untuk pembuatan paspor baru, dan yang akan diberikan ke petugas bank di saat kita melakukan pembayaran. Jangan lupa bukti bayar yang sudah ada kita kirim ke nomor WhatsApp imigrasi untuk selanjutnya dilakukan pembuatan paspor. Setelah semua proses selesai, petugas akan memberitahukan kapan paspor bisa diambil. Dan di sini saya lagi mengantri untuk mengambil paspor yang sudah selesai, yang saya ajukan sebelumnya.